Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan aku. I miss you so much 기다리고 있어 우리 공간 I miss you so much 이렇게 심장이 뛰는데 왜 난 몰랐을까. Nah, sekarang kita masuk tema 3 ya. Dimana di tema 3 ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan selama masa pandemi Covid. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, serta tidak bertentangan dengan agama dan kebudayaan masyarakat. Dampak besar pandemi dirasakan oleh petani kecil, di mana mereka memiliki akses pasar yang terbatas, sehingga mereka hanya dapat menjual hasil pertanian mereka di pasar lokal dengan harga yang murah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan riset di pasar. Apakah benar harga cabai di pasar murah seperti apa yang dikatakan oleh petani-petani di luar sana? Cus! Tujuan kita melakukan riset di pasar dan usaha mandiri yang ada di Desa Makmur Jaya adalah untuk mengetahui harga dan stok cabai selama pandemi ini berlangsung. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah pandemi ini? Itulah yang akan kita cari tahu sekarang. Ya, selamat pagi Tante. Pagi. Tante, di sini kan saya tanya-tanya tentang harga cabai nih. Ada nggak sih kayak perbedaan gitu harga cabai sebelum pandemi sama sesudah pandemi, Tante? Kayaknya nggak ada kalau di daerah sini ya. Soalnya di sini petani lokalnya semua rata-rata tanam cabai. Cuma mungkin peminatnya yang berkurang. Kalau hasil panennya tetap stabil. Cuma peminatnya karena dari perusahaan nggak bisa keluar, jadi daya beli intinya daya belinya itu berkurang gitu. Kalau cara panennya masih tetap stabil. Oh, stabil ya. Iya. Terus sekarang nih kan pandemi gini. Nah, berapa harga cabai per kilonya sekarang, Tante? Berkisaran 25-30. 25-30 ya. Iya. Jadi harganya enggak naik gitu ya. Enggak. Terus kemarin yang waktu lockdown tuh gimana itu, Tante? Nah, kalau lockdown itu dia biasanya pengambilan dalam 1 minggu itu habis 10 kilo atau 15 kilo. Sekarang 5 kilo aja sudah susah dijualnya. Ya kan? Susah dijualnya karena apa ya? Peminat pembeli itu nggak ada. Orang-orang nggak boleh keluar gitu. Ya, selamat pagi Tante. Iya, pagi. Tante, saya mau tanya sedikit nih tentang stok cabai yang ada di sini, boleh Tante? Boleh. Tante, ada nggak sih kayak perbedaan antara penjualan cabai sebelum sama sesudah corona? Ada sih perbedaannya. Kemarin waktu corona, sebelum corona kan lancar karena kurang cabai kan. Sekarang selama corona ini banyak cabai, jadinya berkurang pembeli. Gitu ya. Iya. Nah, terus ada nggak kenaikan harga cabai di masa pandemi ini, Tante? Ini sekarang harganya malah turun. Turun ya? Karena banyak cabai. Iya. Terus kayak gimana ya? Kayak berarti yang beli juga menurun, menurun ya. Setiap harga turun kan pasti pembeli turun gitu. Berarti bisa diartikan pendapatan dari cabai ini juga berkurang gitu ya? Berkurang ya. Nah, berarti stok cabai ini selalu ada terus gitu ya? Selalu ada terus kan. Kayak kalau di sini kan ngikutin dari daerah kota. Kalau kota murah kan dia nggak bisa ngirim. Kalau kota mahal kan otomatis dari sini dikirim ke sana. Di sini juga ikut mahal gitu. Nah, terus gini Tante, kan kita kan lagi Idul Adha gini. Biasanya kan harga sembako juga ikut naik gitu nggak? Ada nggak di warung Tante ini yang harga sembakonya itu malah yang naik gitu? Yang naik untuk sekarang ini kayak ketan hitam itu naik, terus kayak bawang prei kayak gitu kan. Kalau yang sembako kayaknya stabil aja sama kayak kemarin. Stabil ya. Nah, terus malah harga cabenya aja yang turun. Yang turun. Tapi kalau bawang apa stabil aja. Bawang merah kan kalau hari raya kemarin mahal. Sekarang turun sudah. Oh iya. Iya. Nah, sekarang harga cabai berapa Tante ya per kilo? Per kilo 30.000, ada yang 25.000.
Oke. Itu cabai besar, kecil semua sama aja. Kalau cabai keriting 50, kalau cabai yang besar segar itu 40. Kalau cabai yang biasa untuk sambal itu 30.000. Oh, iya. Oke Tante, makasih Tante ya atas Iya, waktunya. sama-sama. Ya, selamat pagi Mas. Pagi. Mas, bisa nggak nih saya tanya-tanya tentang stok cabai yang ada di tokonya Mas? Bisa. Mas, ada perbedaan nggak selama corona dan sebelum corona nih tentang stok cabai sekarang? Untuk masalah perbedaan stok cabenya itu kan ini orangnya aja. Kalau misalnya cabenya itu sama aja menurut saya. Maksudnya sama aja itu kayak apa ya Mas ya? Selalu ada, Uh-huh. Nggak pernah kosong? nggak mempengaruhi adanya corona kayak gitu. Tapi kalau manusianya, konsumennya yang beli itu yang kadang selama corona ini kurang. Oh gitu ya. Selama corona berarti pembeli cabenya ini kurang gitu ya? Kurang. Nah terus Mas, sekarang harga cabai per kilo itu berapa ya Mas ya? Per kilo 50 sampai 60. 50 Tergantung sampai jenisnya. Kalau 60. misalnya cabai yang kecil itu 50, yang keriting itu 60. Kalau cabai yang biasa buat sambal tuh cabai apa Mas ya? Cabai kecil tuh. Ya itu 50 itu. 50 per kilo ya? Selamat pagi Tante. Pagi, Mbak. Maaf mengganggu Tante ya. Iya, Tante, saya mau tanya-tanya sedikit nih seputar cabai gitu. Boleh ya Tante ya? boleh. Tante, ada nggak perbedaan sebelum sama sudah corona stok cabenya ini Tante? Stoknya atau anunya? Stok cabai. Stoknya cabai sih ada terus. Oh, ada terus gitu ya? Nggak pernah kosong? Enggak pernah kosong, tapi harga murah. Oh, harganya murah kata Tante ya? Sekarang harga cabai berapa Tante ya? Harga cabai sekarang 25. Harga cabai yang ini berapa Tante? 25. Kalau yang di sebelah Tante berapa Tante? Ini 40. Oh, Yang 40 cabai ya? rawit, iya. Terus Tante, pendapatan Tante khususnya cabai nih di sebelum sama sesudah corona nih ada perbedaan nggak Tante? Perbedaan. Karena sepi. Sepi ya? Ya, Kira-kira menurut Tante apa sih yang bikin sepi? bikin sepi karena orang nggak keluar rumah. Pada takut corona. Pada takut corona gitu ya, jadi Iya. yang beli cabai nih menurun gitu ya? Menurun, banyak buang. Oh, banyak buang gitu Iya. ya? Tapi kan Tante sekarang udah new normal Tante, orang-orang bahkan sudah keluar gitu. Iya, tapi kan pendapatan ekonomi sekarang kan kurang juga. Oh. Pendapatan uang sehari-harinya itu. Iya, Jadinya kan kurang. Kayak sawit kan sekarang buahnya sedikit, jadinya orang keluar belanjanya sedikit juga. Dari hasil video wawancara kemarin, kita mendapatkan beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah harga cabai turun menjadi 30 hingga 25.000 per kilogram. Nah, yang kedua adalah pembelinya berkurang. Seperti yang kita ketahui, mungkin Anda tidak tahu tapi saya tahu karena saya penduduk asli di sini. Nah, menurut pengamatan saya memang seperti yang dikatakan oleh pedagang itu, ketika pasar itu ramai, yang meramaikan bukan hanya kami orang Kombeng, bukan kami orang Kombeng yang meramaikan, tetapi orang-orang perusahaan yang berada di sekitar kecamatan Kombeng ini. Itu adalah fakta. Mereka lah yang meramaikan pasar di kecamatan Kombeng ini. Dapat meramaikan pasar ketika lockdown diberlakukan, kalau bukan mereka. Itulah mengapa pasar menjadi sepi. Nah, ketika lockdown belum diberlakukan, bahkan ketika tidak ada lockdown, pasar di kecamatan Kombeng itu rame setiap 1 bulan sekali ketika awal bulan, ketika habis gajian. Nah, orang dari perusahaan itu ramai yang datang ke kecamatan Kombeng, khususnya pasar kecamatan Kombeng untuk berbelanja kebutuhan 1 bulan penuh. Mereka menggunakan bis, bukan hanya 1 bis, tapi banyak bis. Terus juga mereka menggunakan mobil. Nah, mobil yang mereka gunakan itu bukan mobil kayak mobil van, mobil Innova atau sejenisnya, tapi menggunakan mobil dam bak terbuka. Itu memudahkan mereka untuk membawa belanjaan-belanjaan mereka. Nah, bukan hanya 1 dam yang datang, tetapi banyak dam.
dan ada juga yang menggunakan motor pribadi. Nah, itulah yang membuat Kecamatan Kombeng ini ramai, sehingga pasar-pasar itu menjadi macet. Nah, ketika lockdown diberlakukan, pasar menjadi sepi, jalanan menjadi sepi. Yang membuat ramai hanya lalu lalang dari Sangatta menuju Berau, hanya itu yang membuat ramai, gitu kan. Kemudian ketika new normal diberlakukan, bahkan mereka belum bisa keluar dari sana. Bahkan kita masuk ke sana aja ya, kita harus diperiksa dulu. Apalagi mereka mau keluar itu susah, sangat-sangat susah. Bahkan kemarin ada kasus, bukan kasus sih, bahkan kemarin ada satu perusahaan demi menggagalkan rencana para karyawan-karyawan nakal yang nekat mau keluar ke SP gitu kan, ke daerah sini, anggaplah di Kecamatan Kombeng ini kotanya, ke kota gitu kan, dia sampai memutus jalan utama untuk menuju ke kota agar karyawan nakal itu tidak bisa keluar. Nah, bahkan kemarin itu ada yang sampai menerapkan aturan seperti ini: jika karyawan ketahuan keluar dari perusahaan, maka selamanya jangan kembali ke perusahaan. Kata lainnya adalah dipecat. Itulah mengapa pembeli berkurang, karena yang bikin ramai pasar itu adalah mereka. Ketika lockdown, jadi mereka putar otak dong, kayak apa nih memenuhi kebutuhan kita sehari-hari tanpa harus keluar. Mereka menanam sendiri di pekarangan rumah atau di menerapkan tumpang sari di pohon sawit, cabai. Itu yang mereka terapkan. Mereka menanam cabai sendiri, jadi mereka tidak perlu ke pasar untuk membeli cabai. Tapi kayak kebutuhan sehari-hari yang lainnya seperti ikan, kalau ayam mereka biasanya merawat ayam sendiri, seperti kayak ayam kampung. Kadang ada juga sih ayam potong tapi jarang, biasanya tuh ayam kampung. Nah gitu, mereka memenuhinya seperti itu. Kalau kayak penjual ikan, penjual sayur yang lain-lain, memang ada penjual sayur ke sana, ada, tapi ya itu pembelinya itu yang berkurang. Walaupun ada penjual sayur ke sana, karena mereka sekarang sudah banyak menanam di rumah-rumah sendiri. Seperti orang SP juga seperti itu. Seperti ibu saya juga seperti itu. Ibu saya aja menanam di rumah itu timun, kemangi, katu, cabe, kates, daun singkong, ubi jalar, banyak, bahkan bikin kolam ikan. Itu karena lockdown. Ibu saya jadi orang yang sangat kreatif. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?